Selamat pagi, berdirinya kami di sini adalah ingin mempresentasikan hasil proyek penyusunan laporan keuangan terkait toko RS Bank. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Amanah Santoisa dari nomor absen 5. Saya Siti Loka Anjani, absen 9. Saya Mas Dana Ratu Jendila, absen 21. Saya Mika Sandra Mahardani, absen 24. Nah, yang pertama, latar belakang UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia, namun masih lemah dalam penyerapan keuangan. Banyak pelaku usaha belum menerapkan sistem yang baik sehingga sulit menilai kinerja dan mendapatkan pembiayaan. Melalui observasi lapangan, siswa mempelajari kondisi UMKM, menganalisis masalah keuangan, dan memberikan solusi berdasarkan ilmu akuntansi. Laporan ini menjadi bentuk tanggung jawab akademik sekaligus kontribusi nyata bagi UMKM. Next. Tujuan proyek ini adalah satu, sebagai bukti dan pertanggungjawaban telah melaksanakan proyek. Yang kedua, meningkatkan keterampilan praktis dan analisisnya. Tiga, memperdalam pemahaman konsep akuntansi. Empat, mendorong kerjasama tim. Lima, membekali siswa dengan keterampilan praktis untuk dunia kerja. Next. Manfaat dari proyek ini, yang pertama, membantu UMKM di Jepara dalam meningkatkan keterampilan mereka. Kedua, memberikan pemahaman yang lebih baik. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang terakhir, mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Jepara. Untuk metodologinya, yang pertama, identifikasi UMKM dan kriteria seleksi. Yang kedua, pengetahuan dan keuangan. Yang ketiga, analisis data keuangan. Keempat, penyajian hasil. Dan kelima, evaluasi serta umpan balik. Next. Berikut adalah timeline yang telah kita laksanakan, mulai dari mengikuti sosialisasi dari pihak sekolah, terus mencari bukti dan pembuatan surat. Yang ketiga, observasi bukti transaksi, lalu analisis bukti transaksi, penyusunan laporan, pembuatan materi presentasi, pengumpulan laporan dan proyek. Yang terakhir adalah presentasi laporan proyek. Next. Organisasi memiliki satu seanggotas S, dua Rizky Irfan S, hasil satu Rizky Atmatis S, dua Syifa. Pihak pengiriman Rizky Irfan S, admin Syifa. Jenis laporan keuangan. Untuk jenis laporan keuangan yang sering digunakan perusahaan yaitu satu, laporan laba rugi, dua, laporan perubahan ekuitas atau model, tiga, laporan neraca, empat, laporan arus kas, lima, catatan atas laporan keuangan. Satu, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran dalam suatu periode sehingga menghasilkan suatu laba atau defisit. Laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan perubahan ekuitas atau modal adalah laporan yang akan menggambarkan perubahan aktiva bisnis selama satu periode. Perubahan ini bisa berupa peningkatan ataupun penurunan. Tiga, laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang dibuat untuk menunjukkan posisi dan informasi keuangan dari suatu perusahaan. Komponen laporan keuangan pada neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Next. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Next. Analisis laporan keuangan. Macam-macam analisis keuangan. Ada beberapa jenis analisis keuangan yang umumnya dipakai, yaitu yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio profitabilitas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Yang keempat, rasio aktivitas. Yang kelima, rasio efisiensi. Yang keenam,
rasio investasi. Untuk penyusunan proyek ini kami menggunakan 3 rasio, yakni rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Next. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek. Berikut perhitungan rasio likuiditas sama dengan total aktif lancar dibagi total konsumsi mereka, maka didapatkan 70 juta 20.000 dibagi 1 hasilnya 70 juta 20.000 banding 1. Next. Yang kedua, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau dibandingkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Berikut perhitungannya. Rasio profitabilitas sama dengan total laba total dibagi total pendapatan dikali 10%, 100%. Maka didapatkan 345.000 dibagi 1.608.000 dikali 100% sama dengan 0,22%. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjang yang sering digunakan oleh calon pembeli di zaman bisnis. Berikut perhitungannya. Diketahui pendapatan bersih sama dengan 1.608.000. Depresiasinya sama dengan 0, kewajiban jangka pendek 0, kewajiban jangka panjang 0. Kesimpulannya, dengan pendapatan bersih sebesar 1.608.000, tidak adanya kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki hutang. Dan ini mencerminkan kondisi keuangan yang sangat sehat dari sisi solvabilitas karena seluruh aset dan operasional perusahaan dibiayai sepenuhnya oleh modal sendiri. Next. Berikutnya ada analisis kewirausahaan. Nah, analisis kewirausahaan Pak Ernesto ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, lokasi. Lokasi toko dapat berpengaruh signifikan terhadap jumlah pelanggan dan potensi pertumbuhan bisnis. Apakah toko berada di daerah yang ramai dan strategis ataukah lebih terpencil? Nah, yang kedua ada kualitas produk. Kualitas produk yang ditawarkan oleh toko sangat penting. Apakah mereka menyediakan berbagai barang yang berkualitas tinggi dan beragam? Nah, yang ketiga ada harga. Kebijakan harga yang kompetitif dan menarik dapat menarik pelanggan, tapi juga harus mempertimbangkan keuntungan yang diinginkan. Yang keempat, pelayanan pelanggan. Pelayanan yang baik dapat membedakan toko RSO dari pesaingnya. Apakah toko ini memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan membantu? Nah, yang kelima, inovasi produk dan layanan. Berinovasi dalam produk dan layanan dapat membantu toko tetap relevan dan bersaing di pasar yang terus berubah. Yang keenam, manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis, termasuk manajemen stok, pengeluaran, dan investasi. Ketujuh, pemasaran. Upaya pemasaran yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Yang kedelapan, tren industri. Memahami tren dan perkembangan dalam industri fashion dan kosmetik dapat membantu toko untuk mengantisipasi perubahan pasar. Yang kesembilan,
Peraturan dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keselamatan sangat penting dalam bisnis untuk menghindari masalah hukum dan reputasi yang buruk. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, analisis kewirausahaan atau ekspor dapat membantu dalam mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi bisnis tersebut, serta mengidentifikasi strategi yang cocok untuk pertumbuhan dan keberhasilan dalam jangka panjang. Next. Simpulan. Dalam penutup, dapat disimpulkan bahwa proses penilaian akhir semester ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan KWR Ekspor. Melalui proses ini, kami berhasil menganalisis arus kas dan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan. Semoga laporan ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mengambil keputusan strategis dan meningkatkan kinerja keuangan toko. Terima kasih atas kesempatan ini dan semoga keberhasilan terus mengikuti toko RF Store di masa yang akan datang. Next. Berikut adalah dokumentasi. Yang pertama suasana toko, yang kedua adalah dokumentasi suasana ketika pembuatan laporan, yang ketiga yang ini itu adalah suasana ketika kami bimbingan terhadap pihak yang owner toko, dan yang terakhir adalah suasana ketika bimbingan dengan guru pembimbing. Next. Nah, itu tadi adalah pemaparan tentang proyek penyusunan laporan keuangan toko RX dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hakim Fatul Rahman, nomor absen 16. Izin bertanya, apakah pada saat melaksanakan observasi lapangan, kendala apa yang paling menghambat kinerja kalian? Bisa dipahami? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dani atas pertanyaan yang telah dilontarkan kepada kami. Izin menjawab ya Kak. Sebenarnya ada cukup banyak nih kendala yang kita dapatkan. Jadi kita observasi suatu usaha dagang ini aslinya rada gimana gitu ya, rada tricky gimana. Soalnya ini menyangkut tentang kerahasiaan dari informasi perusahaan itu sendiri. Nah, kendalanya kita ini yang pertama, kita nggak dikasih informasi secara menyeluruh. Kita cuma dikasih tahu tokonya di mana, terus model awalnya berapa. Dan menurut kami dengan beberapa informasi itu ya udah cukup membantu sih. Ya, tapi ya kurang membantu tapi udah cukup membantu. Nah, selanjutnya ada ketika kami mengumpulkan bukti-bukti transaksi, dan kendalanya ini ada satu, yaitu tidak adanya bukti transaksi bagian pembelian dari pihak RF Store ini kepada pemasok. Nah, itu nggak ada. Terus sama bukti-bukti pembayaran beban, baik itu beban listrik, beban internet, telepon, air, sewa gedung dan lain sebagainya. Kira-kira itu saja yang menjadi hambatan kami. Apakah kakak sudah puas terkait jawaban kami? Sudah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, tidak ada. Baik, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum.